warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada Bapak Dr. Imam Hanafi MAG selaku pemangku mata kuliah filsafat ilmu yang saya hormati, dan pada semua teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, pencet yang merah-merah subscribe. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu. Jadi filsafat itu sendiri ialah love of wisdom, cinta terhadap kebajikan, maupun love of knowledge, cinta akan ilmu pengetahuan. Jadi tidaklah mungkin seseorang akan memperoleh ilmu pengetahuan tanpa dilandasi dan tanpa didasari oleh cinta. Maka cinta itu sangat penting dalam ilmu pengetahuan. Nah, filsafat itu sendiri mempunyai 3 kajian yang sangat penting di dalam memahami atau pembahasan filsafat. Yang pertama adalah ontologi. Apa itu ontologi? Ontologi merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas tentang hakikat-hakikat ilmu, yang mana kajian dalam ontologi itu sendiri adalah objeknya pengetahuan. Jadi untuk mengetahui segala hakikat yang dikaji, ini ranah ontologi. Sedangkan epistemologi ialah merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas tentang bagaimana cara untuk mendapatkan pengetahuan, bagaimana cara untuk mendapatkan suatu ilmu tentang cara. Ini epistemologi. Sedangkan aksiologi adalah suatu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang guna, manfaat, maupun nilai-nilai ilmu itu sendiri. Jadi simpelnya ialah aksiologi untuk menjawab suatu pertanyaan, untuk apa sih ilmu itu dan apa sih manfaatnya. Nah, ini merupakan sasaran atau kajian aksiologi. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aksiologi ilmu perspektif Al-Quran. Jadi dalam konteks kali ini, konteks aksiologi ilmu perspektif Al-Quran ini sangatlah menarik sekali. Karena apa? Karena ilmu yang dibicarakan di dalam Al-Quran sangat banyak. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 109 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ja'na bimithlihi madada. Nah, pada ayat ini menurut para filsuf muslim, kalimat atau kata kalimatu rabbi dimaknai atau ditafsirkan sebagai ilmu pengetahuan. Jadi Allah telah mempelajarkan ilmu pengetahuan, telah mengajarkan betapa banyaknya ilmu pengetahuan kepada manusia, sehingga banyaknya ilmu itu tidak, jika lautan digambarkan sebagai tinta untuk menuliskan ilmu-ilmu dari Allah, maka tidak akan sanggup
sebelum ilmu-ilmu itu ditulis pasti tinta atau air laut yang dijadikan tinta untuk menulis ilmu-ilmu Allah akan habis, walau ji'na bimislihi madada, meskipun ditambah 2 kali lipatnya lagi. Nah, maka dari itu dalam perspektif ini ilmu sebagai bekal manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena dengan ilmulah manusia dianggap manusia, sebab ada manusia yang hanya bermodal atau hanya menumpang di jasadnya saja karena ia hidup tanpa menggunakan ilmu. Mengapa manusia itu bisa mulia? Mengapa manusia itu kok bisa mendapatkan suatu gelar penghormatan di sisi Allah sebagai khalifah? Tidak lain karena ilmu yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Digambarkan di dalam Al-Quran bahwa seorang khalifah itu merupakan Adam alaihissalam menurut para filsuf muslim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Lafaz khalifah berakar atau berawal dari kata kerja khalafa yang mempunyai makna pengganti atau penerus. Maka menurut Al-Qurtubi dan para filsuf atau penafsir, para mufasir Al-Qurtubi, perspektif filosofi menggarisbawahi kata khalifah. Apa sih khalifah? Khalifah menurutnya ialah pengganti atau penerus Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Al-Qurtubi dan At-Tabari ada 3. Yang pertama, pengganti atau penerus Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni meneruskan atau menggantikan posisi Allah di muka bumi. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, pengganti atau penerus dari manusia sebelumnya. Kemudian penafsiran yang ketiga atau penjelasan yang ketiga menurut Al-Qurtubi dan At-Tabari bahwa lafaz khalifah atau kata khalifah bermakna pengganti atau penerus dari yang sebelumnya. Di sini dimaknai sebagai jin. Nah, dari ketiga makna yang dipaparkan oleh Al-Qurtubi dan juga At-Tabari, nomor 3 inilah yang mendekati kebenaran, yang mendekati penjelasan secara filosofi yang mendalam. Sebab apa? Ketika kata khalifah menjadi ganti atau penerus Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sangat-sangat tidak mungkin, karena Allah tidak mempunyai wakil, tidak mempunyai pengganti baik dimanapun. Jika yang nomor 2 dinyatakan manusia khalifah, yang sebagian atau para mufasir menafsirkan sebagai Adam, khalifah itu Nabi Adam alaihissalam, menggantikan manusia sebelumnya, ini juga tidak tepat, sebab Adam alaihissalam lah yang diciptakan paling awal daripada manusia-manusia yang lain. Kemudian nomor 3 inilah yang paling mendekati, yakni Nabi Adam alaihissalam diangkat menjadi khalifah, menggantikan dan meneruskan posisi jin. Karena apa? Karena jin merusak, terus bersaling membunuh di muka bumi
muka bumi ini. Sebagaimana gambarannya, kenapa kok Nabi Adam alaihissalam yang diangkat menjadi khalifah? Mengapa bukan yang lain? Sebab Nabi Adam alaihissalam lah yang mendapatkan amanah, mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Digambarkan dalam Al-Qur'an, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma araduhum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lah, bahwa Allah telah mengajarkan terhadap Nabi Adam alaihissalam nama-nama al-asma'a kullaha, semua ilmu yang ada di dunia ini, sehingga Nabi Adam lah yang diangkat menjadi khalifah. Sebab apa? Sebab ilmu pengetahuannya. Nah, maka dari itu manusia diangkat oleh Allah sebagai khalifah sebab pengetahuan, dan manusia menjadikan pembeda dengan yang lain adalah sebab ilmu pengetahuannya. Manusia dikatakan mulia sebab ilmunya, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Tatkala Allah berfirman terhadap para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, semua malaikat usjudu, tunduk atas perintah Allah. Mereka para malaikat melakukan sujud apa yang diperintahkan oleh Allah, akan tetapi iblis aba wastakbar, enggan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, yakni sujud. Nah, sujud di sini dimaknai oleh para mufassir, yakni bukan sujud seperti hanya orang-orang sholat, akan tetapi sebagai bentuk penghormatan, yakni dengan cara menundukkan kepala ke bawah. Inilah sebagai penghormatan terhadap Adam, akan tetapi iblis enggan melakukan itu dengan dalih ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Inilah kesombongan iblis. Dengan sebab kesombongannya, iblislah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, manusia sebagai khalifah di bumi ini tidak bukan karena memiliki pengetahuan yang cukup, memiliki ilmu, entah ilmu pemimpin, kemasyarakatan, kebudayaan, ilmu ekonomi, apalagi ilmu tentang akhlak, etika, moral, yang mana kesemuanya itu dibutuhkan oleh manusia dengan tujuan tidak lain untuk bercita-cita hidup bahagia dalam dunia dan akhirat, sukses, bahagia, damai, dan tidak ada kendala yang menghalanginya, sebagaimana sabda Nabi, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Maka hanya dengan ilmulah manusia akan mendapatkan jati dirinya, akan mendapatkan kebahagiaan baik di dalam dunia dan akhiratnya. Kurang lebihnya tema tentang aksiologi ilmu perspektif Al-Quran mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.